Hai, kembali dengan saya Putri Natalia Stimorang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis multivariat dan kualitas. Analisis multivariat. Metode analisis multivariat adalah metode statistik yang tujuannya untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel dan diduga variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain. Analisis multivariat adalah salah satu teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data pada tingkat tinggi, di mana variabel-variabel tersebut saling berhubungan. Yang kedua, teknik analisis multivariat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok ketergantungan, di mana variabel-variabel dikelompokkan menjadi variabel bebas yang memengaruhi dan variabel terikat yang dipengaruhi. Yang kedua, kelompok interdependensi, di mana variabel tidak dibedakan menjadi variabel bebas dan terikat, tetapi masing-masing variabel memiliki tingkatan yang sama. Syarat menggunakan analisis multivariat. Yang pertama, memiliki lebih dari satu variabel. Minimal terdapat dua variabel dependen atau lebih. Yang kedua, jenis data. Umumnya, penggunaan data skala interval atau rasio, meskipun beberapa metode dapat menerima data kategorik. Yang ketiga, tujuan penelitian jelas. Hubungan antar variabel, pengaruh beberapa variabel independen terhadap beberapa variabel dependen, dan pengelompokan atau klasifikasi data. Syarat penggunaan analisis multivariat. Pertama, ukuran sampel memadai. Jumlah sampel harus cukup besar dan umumnya minimal 10-20 kali jumlah variabel dianalisis. Yang kedua, data representatif. Sampel harus memiliki populasi penelitian. Yang ketiga, data lengkap. Tidak banyak data yang hilang atau missing value. Kemudian yang keempat, tidak terdapat outlier ekstrim. Outlier dapat mempengaruhi hasil analisis secara signifikan. Kemudian syarat menggunakan uji statistik multivariat. 1. Normalitas multivariat. Data harus berdistribusi normal secara multivariat. Yang kedua, homogenitas varians. Varians antar kelompok harus sama. Yang ketiga, linearitas. Hubungan antara variabel harus bersifat linear dan dapat dilihat melalui scatter plot. Kemudian, homogenitas matriks kovarian. Matriks kovarian antar kelompok harus sama. Kemudian, tidak terjadi multikolinearitas. Variabel independen tidak boleh memiliki korelasi tinggi dan batas umumnya R di bawah 0,80. Kemudian, tidak ada autokorelasi khusus untuk data runtun waktu atau time series. Kemudian, interdependensi data. Data antar responden harus independen, tidak saling memengaruhi. Kemudian, ukuran sampel. Sampel harus lebih besar dari jumlah varians. Umumnya jumlah sampel itu di atas 10 atau di atas 10 dikali variabel, dan analisis kompleks biasanya di atas 20 dikali jumlah variabel. Kemudian analisis multivariat menggunakan metode dependensi. Analisis multivariat dengan menggunakan metode dependensi bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan lebih dari satu variabel independen yang memengaruhinya. Jika hanya ada satu variabel terikat, maka dapat dilakukan dengan menggunakan ANCOVA, regresi linear berganda, analisis diskriminan, dan analisis conjoint. Jika variabel terikat lebih dari satu, dapat menggunakan MONOVA, MANCOVA, dan korelasi kanonik. Yang pertama itu ANOVA, bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas dengan skala nominal atau ordinal yang disebut perlakuan terhadap variabel terikat yang datanya berskala interval atau rasio. Analisis varian dilakukan berdasarkan nilai atas skor yang sesuai. Uji two-one-way ANOVA lebih digunakan pada kelompok atau sampel 2 atau lebih dari 2. Kemudian syarat ANOVA 2 jalur. Yang pertama, sampel penelitian berasal dari kelompok yang independen. Kedua, variabel faktor bersifat data kategorik atau data numerik, atau data simbolis sifatnya data ordinal. Yang ketiga, variabel dependen adalah data berskala kualitatif. Yang keempat, nilai residual standar berdistribusi normal.
Yang kelima, varians antar kelompok harus homogen. Kemudian ANCOVA bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata variabel dependen terkait pengaruh variabel independen terkontrol. Variabel bebas kategori disebut faktor, sedangkan variabel bebas metrik disebut kovariat. Penggunaan kovariat untuk menghilangkan variasi yang tidak mempunyai hubungan dengan variabel terikat karena adanya pengaruh dari faktor-faktor yang dianggap lebih penting. Analisis regresi linear berganda. Yang dimaksud dengan analisis regresi linear berganda adalah analisis asosiasi yang digunakan secara simultan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung pada skala interval. Pada dasarnya, teknik analisis ini merupakan perluasan dari teknik analisis linear sederhana. Regresi linear berganda memiliki syarat asumsi klasik agar hasilnya bersifat Blue atau Batch linear unbiased estimation. Kemudian asumsi klasifikasi yang perlu dipenuhi yang pertama, multikolinearitas, kemudian autokolerasi, heteroskedastisitas, normalitas, dan linearitas. Yang dimana pengertiannya sudah tercantum di dalam PPT, dapat kita lihat secara bersama-sama. Kemudian analisis diskriminan. Analisis diskriminan mirip dengan analisis regresi. Perbedaannya adalah analisis regresi pada variabel dependen harus ada data rasio, sedangkan jenis data untuk variabel dependen dapat berupa data rasio atau kategori. Metode analisis diskriminan ditandai dengan ciri khusus, yaitu data variabel dependen yang harus berupa data kategori, sedangkan data independen dapat berupa data non-kategori. Asumsi penting yang harus dipenuhi yang pertama, multivariate normality, yang dimana independen seharusnya berdistribusi normal. Yang kedua, matriks kovarian dari semua variabel independen harus sama. Yang ketiga, tidak ada korelasi antara variabel independen. Yang keempat, tidak ada data yang sangat ekstrem pada variabel independen. Kemudian MONOVA. MONOVA memiliki pengertian sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji signifikan perbedaan rata-rata secara simultan antar kelompok untuk dua atau lebih variabel terikat. Teknik ini berguna untuk menganalisis lebih dari dua variabel terikat pada skala interval atau rasio. Pada analisis varians univariat, keputusan dibuat berdasarkan satu statistik uji, yaitu uji F yang nilainya ditentukan oleh hasil bagi dua rata-rata jumlah kuadrat sebagai taksiran hasil bagi taksiran varian-varian, yang dimana H yaitu matriks varian kovarian pada perlakuan MONOVA, sedangkan E merupakan matriks kovarian error pada MONOVA. Kemudian analisis kanonik. Analisis kanonik adalah analisis korelasi kanonik, teknik statistik yang digunakan untuk menentukan derajat hubungan linear antara dua himpunan variabel, di mana setiap himpunan terdiri dari beberapa variabel. Sebenarnya, analisis korelasi kanonik merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda yang berfokus pada hubungan antara dua variabel pada skala interval. Untuk menggunakan teknik analisis ini, syaratnya yang pertama, variabel bebas terdiri dari lebih dari dua variabel dengan skala interval. Yang kedua, variabel terikat terdiri lebih dari dua variabel dengan skala interval. Kemudian, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear. Kemudian, analisis multivariat menggunakan metode interdependen. Analisis multivariat menggunakan metode ini saling berketergantungan untuk mencari faktor penyebab masalah atau membantu menemukan informasi yang diinginkan. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahui yang menjadi masalah. Tujuannya adalah untuk memberikan arti kepada sekelompok variabel atau mengelompokkan sekumpulan variabel menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, dan masing-masing kelompok membentuk variabel baru yang disebut faktor. Analisis multivariat menggunakan metode interdependence. Yang pertama, analisis faktor merupakan analisis untuk menentukan hubungan
variabel baru yang disebut faktor, yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah variabel asalnya, di mana faktor-faktor tersebut tidak berkorelasi satu sama lain. Variabel baru harus berisi informasi sebanyak mungkin dalam variabel asli. Analisis faktor terdiri dari analisis komponen utama dan analisis faktor umum. Kemudian analisis klaster merupakan analisis untuk mengelompokkan unsur-unsur yang sejenis sebagai objek penelitian ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda dan saling eksklusif. Kemudian yang ketiga, penskalaan multidimensi bertujuan untuk membentuk penilaian atau pelanggan terhadap kesamaan atau preferensi ke dalam jarak yang diwakili dalam ruang multidimensi. Jika objek A dan B dinilai oleh pelanggan sebagai pasangan objek yang paling mirip dibandingkan dengan pasangan lainnya, teknik penskalaan multidimensi akan memposisikan objek A dan B sedemikian rupa sehingga objek antara ruang multidimensi akan lebih pendek. Kemudian pemilihan analisis multivariat. Untuk memilih analisis multivariat statistik yang tepat sesuai dengan data hasil penelitian, maka hal yang diperhatikan yang pertama, tentukan apakah data hasil penelitian sesuai dengan metode dependensi atau metode interdependensi. Yang kedua, tentukan beberapa variabel bebas dan beberapa variabel terikat. Yang ketiga, tentukan skala pengukuran variabel terikat, apakah menggunakan data numerik atau kuantitatif atau data non-numerik atau kualitatif. Kemudian yang kedua, metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus. Sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian. Tidak hanya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, juga terdapat instrumen penelitian. Sama halnya penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif juga alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan informasi. Untuk mengumpulkan informasi dari narasumber diperlukan alat yang pertama, pedoman wawancara mendalam berupa daftar informasi yang harus dikumpulkan. Yang kedua, perekam suara. Ada beberapa manfaat dari instrumen penelitian. Yang pertama, sebagai informasi yang didapat oleh peneliti dalam melengkapi penelitian, dan yang kedua sebagai alat dalam mewawancarai narasumber. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, bentuk instrumen tes berupa pertanyaan pada lembar kerja. Lembar instrumen berupa tes ini berisi beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaan mewakili satu jenis variabel yang diukur. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes. Yang pertama, psikotes, yaitu tes kepribadian. Yang kedua, tes untuk mengetahui bakat seseorang. Yang ketiga, tes untuk mengetahui tingkat intelektual seseorang. Yang keempat, tes untuk mengetahui minat seseorang. Dan yang kelima, tes untuk mengetahui pencapaian prestasi seseorang. Yang kedua, bentuk instrumen interview merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam kegiatan interview dilakukan dengan terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam sesi wawancara, peneliti bebas menanyakan apa saja pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Berikut bentuk wawancara. Yang pertama itu wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara terstruktur, dan wawancara kelompok. Kemudian bentuk instrumen observasi. Observasi dilakukan dengan langsung mengamati objek penelitian. Yang pertama, observasi narasumber merupakan pengumpulan data dengan cara menghimpun data melalui pengamatan langsung dengan kegiatan sehari-hari dari narasumber. Yang kedua, observasi tidak terstruktur merupakan pengamatan dengan cara pengamatan tanpa menggunakan pedoman peneliti. Peneliti hanya mengembangkan berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, observasi kelompok merupakan pengamatan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi oleh kelompok peneliti tentang sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Yang selanjutnya, bentuk instrumen dokumentasi.
Terdapat dua macam bentuk instrumen dokumentasi, yaitu membuat pengelompokan data yang hendak dicari, serta membuat variabel yang hendak dikumpulkan informasinya. Syarat menggunakan kualitatif dan analisis data. Yang pertama, syarat menggunakan penelitian kualitatif pada dasarnya berkaitan dengan tujuan penelitian, jenis data, dan pendekatan yang digunakan. Yang pertama, tujuan penelitian bersifat eksploratif. Yang kedua, data bersifat non-numerik. Yang ketiga, masalah belum jelas dan masih umum. Yang keempat, subjek penelitian terbatas. Yang kelima, penelitian sebagai instrumen utama. Yang keenam, lingkungan alamiah. Yang ketujuh, analisis data bersifat induktif. Dan yang kedelapan, hasil berupa deskriptif. Yang kedua, analisis data. Pengumpul data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh informasi yang lengkap dan kontekstual. Yang kedua, memilih pendekatan analisis seperti fenomenologi, analisis tematik, atau yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik data. Yang ketiga, transkrip dan coding, yaitu mengubah data ke bentuk tertulis. Yang keempat, identifikasi pola dan tema, di mana peneliti mencari hubungan, kesamaan, dan perbedaan dalam data yang menemukan tema utama yang bermakna. Yang kelima, penafsiran dan interpretasi, yaitu mengaitkan hasil analisis dengan teori dan konteks. Yang keenam, verifikasi dan validasi, yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data melalui regulasi. Yang ketujuh, pelaporan hasil, yaitu menyajikan temuan penelitian secara jelas dan sistematis. Ciri-ciri analisis kualitatif. Yang pertama, menggunakan pola berpikir induktif. Yang kedua, metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded teori, yaitu teori yang timbul dari data, bukan dari hipotesis seperti dalam metode kuantitatif. Yang ketiga, perspektif atau partisipan yang diutamakan dan dihargai tinggi. Yang keempat, penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Ciri-ciri analisis kualitatif. 1. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Yang kedua, peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data, sehingga keberadaannya tidak terpisah dengan apa yang diteliti. Yang ketiga, analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang berlangsung dan setelah penelitian selesai. Yang keempat, hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Yang kelima, peneliti kualitatif disebut juga peneliti alamiah. Masuk ke kasus. Di mana kasus yang pertama itu, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pendidikan ibu, pendapatan keluarga, dan pola makan terhadap status gizi secara bersamaan. Metode analisis yang digunakan adalah A. Univariat, B. Bivariat, C. Multivariat, dan D. Deskriptif. Jawabannya C. Multivariat. Karena terdapat lebih dari satu variabel bebas yang dianalisis secara simultan terhadap satu variabel terikat, maka digunakan analisis multivariat. Analisis ini mampu melihat hubungan data, hubungan dan pengaruh beberapa variabel sekaligus dalam satu model. Kasus yang kedua. Penelitian menunjukkan bahwa stres kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja, sedangkan motivasi memiliki pengaruh positif. Kesimpulan yang tepat adalah A. Stres meningkatkan kinerja, B. Motivasi menurunkan kinerja, C. Stres menurunkan kinerja dan motivasi meningkatkan kinerja, dan D. Tidak ada pengaruh. Jawabannya adalah C. Stres menurunkan kinerja dan motivasi meningkatkan kinerja. Kenapa? Karena dalam regresi linear berganda, koefisien menunjukkan arah pengaruh stres kerja yang tinggi dapat menurunkan kinerja, sedangkan motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja. Kedua variabel ini dapat dianalisis secara simultan dalam model regresi. Kemudian kasus selanjutnya, yang ketiga, seorang peneliti ingin memahami secara mendalam pengalaman pasien dalam menjalani diet sehat dengan cara wawancara langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah A. Kuantitatif, B. Eksperimen, C. Kualitatif, dan D. Survei. Jawabannya C. Kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam
melalui wawancara, observasi, atau pengalaman subjek. Metode ini tidak berfokus pada angka tetapi pada makna dan pemahaman fenomena. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu analisis multivariat merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis lebih dari dua variabel secara simultan, baik untuk melihat hubungan maupun pengaruh antara variabel bebas dan terikat, yang terbagi menjadi metode dependensi dan interdependensi dengan berbagai teknik seperti ANOVA, ANCOVA, regresi berganda, diskriminan, ANOVA, analisis faktor, klaster, dan lainnya yang dipilih berdasarkan jumlah variabel dan skala data. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Saya harap melalui video ini dapat menambah wawasan kita bersama. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun tutur kata yang tidak sopan dalam penyampaian materi,